Saya Ilham Sastra. Kali ini kita akan bicara tentang mindset program. Wah, Mas Iwan ngomongin mindset. Waduh Mas, itu bahasan lama Mas, jadul, bukan hal yang baru. Kalau di googling juga sudah banyak itu di internet. Di YouTube juga udah banyak yang bahas soal mindset. Aduh, yang lain deh Mas, yang lain. Memang sih, mindset itu bukanlah suatu hal yang baru. Sudah banyak yang membahas. Bahkan sebelum saya mengenal kata mindset, sudah ada yang bahas tentang apa itu mindset. Tapi kenapa saya ingin bahas lagi tentang mindset? Karena mindset ini adalah suatu hal yang harus kita ingatkan terus kepada siapapun. Mindset itu adalah hal yang bisa membuat kita mencapai apa yang kita inginkan, atau bisa juga malah menghambat kita dalam melakukan apa yang kita inginkan. Nah, gitu. Jadi selama ini kan orang bicaranya mindset, tapi belum paham apa mindset yang sesungguhnya. Nah, mindset program berarti bagaimana caranya kita memprogram mindset kita. Nah, mindset apa? Pola pikir, ya kan? Ada kata pola di situ. Pola itu kan sistem. Jadi sistem kita berpikir, cara kita berpikir yang kemudian kita program. Nah, kalau kita bicara tentang mindset, jadi mindset ini adalah pola pikir yang berdasarkan apa? Berdasarkan pengalaman. Sesuatu yang sudah pernah kita lalui, kita jalani menjadi referensi bagi kita dalam menjalani kehidupan, hingga menjadi pola pikir bagi kita. Kedua apa? Sesuatu yang akan kita tuju, rencana-rencana. Nah, itu juga menjadi pola pikir bagi kita. Kita ingin mencapai sukses, maka kita harus membangun mindset sukses. Kira-kira orang sukses itu seperti apa sih? Orang sukses itu apa yang dilakukannya? Pola-pola apa yang harus kita lakukan? Nah, kalau kita mengacu pada pengalaman kita dalam menjalani suatu jalan rencana usaha, mungkin ada yang berhasil, mungkin ada yang gagal. Nah, itu menjadi referensi kita, menjadi suatu hal yang membangun, menambah masukan-masukan terhadap rencana-rencana yang akan kita buat, sehingga membuat suatu pola, ya, menjadikan sebuah pola pikir, menjadikan suatu mindset. Nah, tentu sebaik-baiknya mindset adalah mindset yang selalu optimis, yang selalu positif, yang selalu yakin. Oke, saya ulang lagi pelan-pelan. Jadi, mindset adalah pola pikir. Semua ahli yang bicara tentang mindset setuju bahwa mindset adalah pola pikir. Tinggal ada yang mengembangkan, menambahkan sedikit, ya, berdasarkan versi mereka masing-masing. Pola pikir, ada kata pola di situ. Nah, pola itu merupakan sistem. Jadi, cara kita berpikir, sistem kita berpikir. Tentang apa? Tentang suatu hal, atau dua hal, tiga hal, atau banyak hal. Tergantung kebutuhan dan urusan masing-masing. Nah, ketika kita sudah memikirkan suatu hal, dua hal, tiga hal, yang tergantung urusan masing-masing tadi itu, maka itu cara kita memandang masalah tersebut, cara kita akan menghadapi masalah tersebut. Nah, itulah yang akan dibutuhkan sebuah mindset, pola pikir. Setiap orang pasti memiliki mindset yang berbeda-beda dalam menyikapi suatu persoalan, suatu masalah. Jadi pola pikir. Nah, pola pikir ketika kita menghadapi suatu masalah atau menjalankan suatu masalah, itu dipengaruhi oleh pengalaman. Kalau nggak ada punya pengalaman, maka biasanya akan mencari orang yang sudah berpengalaman. Ya, bisa googling, bisa nanya-nanya, cari tahu, ya, baca buku, ya. Nah, itu kan berdasarkan pengalaman orang, ya, atau hal-hal yang berdasarkan kemudian sesuatu hal yang pernah dialami seseorang. Itu menjadi referensi kita, ya, membentuk mindset pada diri kita, membentuk pola pada kita. Atau ketika kita punya suatu tujuan, kita berpikir bagaimana caranya untuk sampai sana, maka kita mempersiapkan segala sesuatunya. Nah, segala sesuatunya itu ada dua. Satu, salah satunya adalah pikiran kita. Tentu salah satu dalam pikiran kita ini harus positif, yaitu menggerakkan keinginan kita tersebut, ya, menggerakkan, mendorong, ya, apa yang ingin kita lakukan, kita jalani untuk mencapai keinginan kita tersebut. Harus berpikir positif, karena berpikir positif maka keinginan kita tersebut juga adalah keinginan yang positif. Misalnya, bagaimana caranya menjadi kaya raya? Berpikir secara positif, caranya positif. Wah, jangan berpikir positif, caranya korupsi, ya negatif, nggak nyambung dia. Jadi berpikir positif. Nah, ini ya, kita mindset kita dulu.
mengatakan bahwa oh saya bisa, saya yakin, saya sukses. Itu dorongan dari diri kita. Kemudian dorongan pikiran ini kan harus menggerakkan badan kita. Ya, badan kita gerakkan. Misalnya kita mengetik proposal, kita menelpon orang minta janji ketemu, kita googling mencari kira-kira calon klien yang tepat seperti apa. Kita kemudian bikin promo-promo di media sosial. Kita kemudian mendaftarkan diri dalam komunitas. Nah, itu gerakan-gerakan yang kita lakukan ya setelah ada proses berpikir tadi itu. Nah, tapi kalau seandainya mindset kita, pola berpikir kita dari awal sudah ada temboknya, sudah ada bloknya, aduh kayaknya susah, aduh sulit ya. Masa sih? Gitu sih. Maka pikiran ini sudah menutup semua gerakan. Sehingga yang terjadi adalah kita mengalami kebuntuan. Karena tidak ada gerakan, karena mengalami kebuntuan, maka kesuksesan itu tidak bisa kita hampiri, tidak bisa kita raih karena kita tidak bergerak. Nah, mindset ini juga bermacam-macam dalam penerapannya. Kalau kita memulai sebuah bisnis, maka kita punya disebut dengan business mindset. Bagaimana pola pikir kita terhadap sebuah bisnis. Kalau kita ingin menjalani kehidupan ini dengan baik, dengan bahagia, maka kita punya disebut dengan life mindset. Bagaimana pola pikir kita dalam memandang, melihat, dan menjalani kehidupan ini. Kalau kita ingin menekuni politik, maka kita punya political mindset. Mau jadi pengusaha, harus punya entrepreneur mindset. Mau jadi pelawak, harus punya comedian mindset. Nah, jadi ini mindset banyak sekali. Mindset, program. Nah, ada kata program. Ya, kalau orang kan bicara mindset program itu kan kata saya. Jadi mindset itu pun harus kita program, harus kita rencanakan sehingga dia menjadi kebiasaan kita kemudian. Karena kita selalu berpikir positif, melakukan hal yang positif, maka itu menjadi kebiasaan positif, menjadi algoritma dalam diri kita yang secara otomatis apapun yang kita lakukan itu adalah hal yang positif yang insya Allah memberikan manfaat, kebaikan bagi diri kita, bagi keluarga kita, dan orang banyak. Nah, itu pola mindset. Nah, bagaimana kalau mindset yang kacau? Nah, mindset yang kacau itu berbahaya, bisa mengganggu kesehatan. Makanya kan suka ada mengatakan, oh dia sakit kenapa? Karena pikiran, banyak berpikir. Orang boleh aja banyak berpikir, masa sih nggak boleh banyak berpikir? Misalnya, pengusaha yang punya perusahaan besar, banyak anak perusahaannya, kan semua bisa dipikirkan. Walaupun ada profesional yang kerja di situ, tapi dia pikir, dia banyak pikiran kan? Nah, tapi selama dia bisa mengatur pikirannya, dia bisa manajemen pikirannya dengan baik, ya mindsetnya tertata dengan baik, terkelola dengan baik, maka semuanya bisa diatasi dengan baik. Pikiran itu tidak mengganggu dia, justru pikiran itu membahagiakan dia, karena hasil pikirannya tersebut yang diperintahkan bawahannya ini itu menghasilkan fulu. Jadi mindset program, bagaimana kita memprogram pola pikir kita dengan baik. Oke, gitu dulu pengantar dari mindset ini. Nanti kita akan lanjutkan lagi bicara mindset dengan topik-topik yang menarik seperti syukur, sabar, berhasil, gagal. Saya sendiri sudah menanamkan mindset dalam pikiran saya, syuting, bicara tentang mindset ini supaya saya bisa membagi sebanyak-banyaknya pengetahuan kepada pemirsa yang menonton channel ini tentang mindset. Tentunya mindset yang positif, mindset yang baik, dan saya tanamkan dalam pikiran saya. Sedikit banyak yang nonton tidak masalah, yang penting bisa memberikan manfaat kebaikan bagi siapa saja yang nonton. Lebih baik yang nonton 1.000.000 orang dan dia bisa memberikan manfaat sebanyak-banyak kepada orang lain daripada nonton cuma 2 orang tapi nggak memberikan manfaat kepada orang lain, bahkan kemudian dia kasih jempol kebalik lagi. Aduh. Sampai jumpa.